Anda tidak perlu mempersiapkan uang sebesar yang Anda pikirkan gitu. Karena apa? Sebagian besar orang selalu berpikir bahwa rumah itu memang mahal ya. Saya nggak bisa bilang rumah itu barang yang murah. Rumah itu adalah barang yang mahal. Dan makanya kita pakai KPR ya. Banyak orang yang pakai KPR, saya enggak loh ya. Banyak orang yang pakai KPR gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak pakai KPR? Terus saya seringkali di YouTube saya sebelumnya, video-video saya sebelumnya, saya sering menyampaikan bahwa dibangun aja gitu ya, dibangun aja. Karena orang zaman dulu itu punya rumah besar-besar, tanahnya besar-besar, dan mereka nggak punya utang. Beda sama orang sekarang. Rumahnya kecil-kecil, utangnya gede-gede. Nah, inilah yang menjadi dasar. Makanya kenapa saya nggak mau KPR. Selain nanti kita kena bunga ya, belum lagi pilihannya nggak banyak. Terus biasanya ya modelnya ya itu aja sih ya gitu ya. Beda dengan kita membangun rumah, kita bisa menyesuaikan dengan budget kita, dengan kesukaan kita, keinginan kita, kebutuhan kita. Makanya saya memilih membangun dan membangun terus. Nah, tipsnya adalah sebetulnya uang yang Anda keluarkan untuk membangun itu tidak sebesar jika Anda membeli, apalagi menggunakan KPR. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan ada 3 tahap pembangunan, ya, 3 tahap pembangunan yang bisa Anda sesuaikan dengan budget kemampuan Anda. Kalau Anda berpikir, Mas, ya kan perlu uang besar dulu di awal gitu ya, misalnya bangun habis 200 juta atau 300 juta gitu ya, berarti kan saya harus siapkan duitnya 300 juta dulu gitu. Saudara sekalian, sebetulnya nggak gitu juga, ya nggak gitu juga. Yang penting Anda punya dasar uangnya dulu, ya. Bukan berarti semuanya harus disediakan di awal, tidak. Tapi dasarnya ada dulu, gitu ya. Nah, membangun itu ada 3 tahap. Saya ingin sampaikan ini. Jika Anda punya uang nggak keseluruhan, Anda bisa bangun pondasinya dulu, ya. Bangun dulu pondasinya. Dan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau kemampuan Anda itu bikin rumah yang kecil, Anda jangan bangun pondasi gede-gede. Ya kecil aja dulu. Ya kecil aja dulu. Itu nggak seberapa kok. Terus nanti naik lagi sampai ke atap. Ya tahap kedua. Dan tahap ketiga, finishing. Finishing itu mahal, Mas. Ya kalau di finishing semuanya. Tapi saya dulu pertama kali membangun rumah yang finishing dalamnya saja. Yang penting bersih. Kemudian baru luarnya tahun depannya saya finishing. Ya karena harus disesuaikan dengan budget. Kita punya uang berapa, jangan dipaksakan semuanya untuk bangun rumah. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau kita bangun tuh rezeki itu ada aja gitu ya, selalu ada gitu ya. Kadang-kadang nggak kepikiran. Kalau memang harus berhenti saja gitu ya. Nggak mampu untuk melanjutkan ya berhenti. Tapi ada tahapannya. Pondasi dulu, berhenti dulu, cari uang dulu, terus nanti sampai naik lagi dinding sampai atap. Itu gak mahal kok ya, tidak semahal yang Anda pikirkan. Kalau dibandingkan dengan kita membeli rumah dengan tipe yang sama dan di lokasi yang serupa, ya lokasi yang selevel gitu ya, membangun rumah dan membeli rumah itu bisa separuh harganya. Nah, kenapa saya memilih membangun rumah? Karena saya merasa dulu saya tidak mampu. Justru saya membangun karena saya dulu merasa tidak mampu awalnya itu. Ya, setelah mampu, ya kesenangan. Karena apa? Saya membangun alasannya bukan karena tidak mampu, karena biayanya lebih murah daripada kita membeli rumah yang jadi. Kenapa? Karena ya wajar lah. Developer kan pasti kan punya untung, ada keuntungan karena memang pekerjaannya di situ. Nah, jadi saudara sekalian, kalau Anda berpikir kalau nggak KPR nggak akan bisa, buang jauh-jauh pikiran itu. Serius, meskipun hari ini Anda nggak pegang uang, no problem. Buang jauh-jauh dulu pikiran itu. Yang penting pikirannya dibuang jauh-jauh. Kalau Anda masih memikirkan kalau nggak KPR nggak akan punya, itu masih ada di pikiran Anda. Artinya tidak terbuka semua cara untuk tidak KPR. Cara yang Anda pikirkan adalah untuk KPR. Ya, pilihan banknya apa, bunganya berapa, gitu terus gitu ya. Nggak selesai-selesai. Gitu. Nanti rumah Anda KPR, sudah punya rumah, mobil KPR, apalagi pengen usaha modal KPR, mobilnya leasing.
pengen usaha nanti apa? Usahanya pakai kur, pakai pinjaman modal, gak jadi. Ya, seumur hidup kita akan terbelenggu dengan himpitan utang. Nah, jadi saudara sekalian, yang akan saya sampaikan pada Anda, jangan khawatir jika Anda hari ini tidak punya uang. Jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena bukan itu yang menentukan Anda nanti punya rumah atau tidak, tetapi bagaimana cara Anda berpikir. Rumah itu dibangun, bukan diangsur. Meskipun bangunnya juga kita nggak harus langsung jadi. Kalau budget kita terbatas, bagilah menjadi beberapa bagian, beberapa tahap. Tahap pertama, pondasi. Setelah pondasi nanti naik sampai atap. Setelah naik sampai atap, finishing. Finishing pun 2 bagian. Finishing dalam ditempati dulu, baru finishing luar. Nah, inilah yang saya lakukan di rumah pertama saya. Dan dari situ kita akan punya pengalaman dalam bangun. Menurut saya, secara pribadi, menurut saya, perbandingan jika kita membeli dengan cara KPR atau kita membangun sendiri. Kalau bangun mungkin kita dengan finansial yang sama, yang serupa gitu ya. Anda mungkin cuma perlu 3-5 tahun untuk bisa membangun. Kalau Anda KPR, Anda perlu 15 tahun untuk bisa menyelesaikan dengan kemampuan finansial yang sama. Coba Anda berhitung, hitung sampai ketemu. Jadi yang penting adalah tujuan kita apa dulu. Kalau tujuan kita, saya nggak mau KPR, ketemu pasti. Tapi kalau tujuan Anda langsung pesimis, langsung nggak percaya, apa bisa ya, ya sudah, ya. Jadi semua tergantung dari awal mindset kita dulu. Demikian, saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi Anda bisa punya rumah tanpa harus utang, tanpa harus riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.